Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami memulai diskusi dari kelompok kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok pada mata kuliah Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang diampu oleh Bapak Khairi Budayawan. Baiklah, anggota dari kelompok 4 sendiri itu pertama saya Mutiara Miftahul Jana sebagai moderator, lalu ada rekan saya Diki M, Ariandra Putra Caisar, lalu Fajar Dwi Tamaginting, dan juga Hendran Fernanda. Baiklah, untuk materi dari kelompok 4 itu sendiri adalah kebutuhan keterampilan abad 21. Baiklah, langsung saja untuk penjelasan dari materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Diki. Kepada Diki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di KM ingin izin menjelaskan materi. Pertama itu apa? Pertama pada bagian pengenalan. Apa itu keterampilan? Keterampilan sendiri adalah kemampuan dasar pada diri manusia yang harus dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus agar berkembang menjadi potensi untuk melakukan sesuatu. Selain itu, untuk mengembangkan keterampilan diperlukan proses pengasahan akal atau pemikiran sehingga mendorong timbulnya keterampilan khusus. Secara mendasar, keterampilan merupakan kemampuan yang ada pada diri seorang semenjak lahir. Dengan kata lain, keterampilan merupakan bakat yang melekat sebagai suatu hakikat. Meskipun ada bakat atau potensi dalam diri sudah semestinya untuk terus diasah dan dilatih agar kemampuan tersebut terus berkembang dengan optimal. Untuk menjadi terampil, diperlukan serangkaian proses. Keahlian khusus yang secara mendasar dimiliki seseorang pada aspek atau bidang tertentu, lalu dilatih melalui latihan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Selain itu juga didukung dengan proses belajar yang tekun, sehingga dari proses latihan dan belajar yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus, muncullah pemahaman yang luas dan mendalam yang kemudian diimplementasikan dengan wujud penguasaan bidang secara optimal dan potensial. Slide selanjutnya. Kemudian, keterampilan menurut para ahli. Pertama, menurut Gordon mendefinisikan keterampilan sebagai sekumpulan kemampuan dalam diri seseorang yang diimplementasikan pada sistem pelaksanaan pekerjaan itu secara lebih mudah serta efektif. Definisi ini sendiri cenderung mengarah ke aspek aktivitas maupun kegiatan dengan menekankan pada kemampuan bertindak yang didapatkan setelah seseorang memiliki suatu pengalaman belajar. Yang kedua, dari Dunet, Dunet ini mengemukakan pandangan dan pemikiran bahwa keterampilan merupakan pengetahuan yang didapatkan serta dikembangkan melalui proses latihan atau training, serta dibekali sejumlah pengalaman dengan melakukan bermacam-macam tugas yang diberikan. Lalu ada Hari Amirullah. Menurut Hari Amirullah, keterampilan merujuk pada makna dasar dari kata terampil, serta dapat dimaknai sebagai sesuatu perbuatan atau juga tugas terkait proses pengembangan diri yang diupayakan dengan belajar secara terus-menerus. Kemudian menurut Nadler, Nadler mendefinisikan keterampilan sebagai proses penggalian dan pengembangan potensi dalam diri dengan sejumlah aktivitas. Oh, Nadler sendiri memaknai keterampilan sebagai sekumpulan proses penggalian dan pengembangan potensi di dalam diri sejumlah aktivitas serta diwujudkan dalam praktek secara langsung yang dilakukan secara berkelanjutan. Oh, selanjutnya bentuk keterampilan abad 21. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Diki yang sudah menjelaskan dan juga menyampaikan
menyampaikan pemaparan mengenai materi awal dari kelompok kami. Selanjutnya, materi bentuk keterampilan abad 21 akan dijelaskan oleh rekan saya Ari. Kepada Ari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk keterampilan abad 21. Yang mana, apa itu keterampilan abad 21? Keterampilan abad ke-21 merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan, permasalahan, kehidupan, dan karir di abad ke-21 ini. Beberapa organisasi telah merumuskan definisi keterampilan abad ke-21. Dari seluruh definisi yang dirumuskan oleh beberapa organisasi, semuanya memiliki esensi yang bersama. National Education Association telah mengidentifikasi keterampilan abad ke-21 sebagai keterampilan The 4GS. The 4GS meliputi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan untuk melakukan berbagai analisis penelitian, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional dan logis. Menurut Pap dan teman-temannya, pada tahun 2010, kegiatan berpikir mengenai subjek, isi, dan masalah dilakukan melalui aktivitas analisis, penilaian, dan rekonstruksi. Dan menurut Lin dan teman-temannya, pada tahun 2014, kreativitas merupakan keterampilan untuk menemukan hal baru yang belum ada sebelumnya, yang bersifat orisinil, mengembangkan berbagai solusi baru untuk setiap masalah, dan melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru, bervariasi, dan unik. Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru baik secara tertulis maupun lisan. Yang mana menurut Kristen pada tahun 2012, keterampilan kolaborasi merupakan keterampilan yang bekerja bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada anggota tim yang beragam, melatih kelancaran dan kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, sekian dari saya, yang mana itulah apa itu keterampilan abad 21. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ari yang sudah menjelaskan materi mengenai apa itu keterampilan pada abad ke-21. Baiklah, selanjutnya mengenai materi bentuk keterampilan apa sih yang dibutuhkan pada abad ke-21 akan dijelaskan oleh rekan saya Nanda. Kepada Nanda dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan rekan saya Ari tadi. Pengertian bentuk keterampilan abad 21. Apa saja keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21? Yang pertama yaitu literasi digital. Literasi digital mengacu pada kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk memperoleh, mengevaluasi, dan menyajikan dan berkolaborasi dengan informasi secara efektif dan efisien. Keterampilan literasi digital mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak, platform digital, dan aplikasi, serta kemampuan untuk memanipulasi data dan membuat konten digital. Kedua, pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis fakta dan data, dan mencari solusi kreatif yang efektif dan efisien. Pemecahan masalah melibatkan kemampuan. Keterampilan ini juga meliputi kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematif dan kolaboratif, serta kemampuan untuk mengevaluasi hasil solusi yang ditemukan. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir secara inovatif dan menghasilkan ide-ide baru. Keterampilan untuk berimajinasi, berpikir secara kritis, menemukan alternatif dan solusi dan seperti jalan pintas. Dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang baru dan berbeda. Yang keempat, keterampilan kolaboratif. Keterampilan kolaboratif adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim, dengan kemampuan untuk berkomunikasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mendengarkan, memahami, menghargai perspektif dan kepentingan orang lain,
serta kemampuan untuk mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dalam tim. Yang kelima, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi meliputi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai audien, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, menggunakan bahasa yang efektif, dan bisa memotivasi orang lain untuk bertindak. Yang keenam, keterampilan adaptasi. Keterampilan adaptasi adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau bisa juga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, teknologi, dan situasi yang baru. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk belajar dari pengalaman, mengembangkan keterampilan baru, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan dan teknologi yang terus berubah dari masa ke masa. Yang ketujuh, keterampilan pengembangan diri. Keterampilan pengembangan diri meliputi kemampuan untuk memahami dan mengembangkan kekuatan dan kelemahan pribadi, serta kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan mencari pengalaman baru. Keterampilan ini juga meliputi kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan diri, serta kemampuan untuk menciptakan rencana dan tujuan dari pengembangan diri. Selanjutnya, yaitu keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan meliputi kemampuan memimpin dari diri sendiri atau orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keterampilan ini memotivasi orang lain mengambil keputusan yang tepat dan mengelola konflik dan tantangan. Selain itu, keterampilan kepemimpinan juga meliputi kemampuan untuk berpikir strategis, membuat rencana, dan mengelola sumber daya secara efektif. Selanjutnya, keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis meliputi kemampuan yang mengevaluasi informasi dengan kritis, mengidentifikasi asumsi yang mendasari, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan yang logis, serta rasional. Keterampilan ini juga meliputi kemampuan untuk membedakan fakta dari opini dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda secara objektif. Yang terakhir yaitu keterampilan global. Keterampilan global meliputi kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang latar belakang yang berbeda-beda, serta kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dan nilai dari suatu budaya orang lain. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa yang berbeda, membangun hubungan dengan orang dari berbagai latar belakang, dan memahami dinamika budaya dan sosial global. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nanda yang sudah menjelaskan mengenai apa sih bentuk keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 ini. Selanjutnya, materi terakhir itu metode atau model pembelajaran yang mendukung keterampilan abad ke-21 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fajar. Kepada Fajar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai apa sih metode-metode atau pembelajaran yang mendukung keterampilan abad ke-21. Yaitu apa saja tadi keterampilan yang mendukung untuk pembelajaran, metode atau mode pembelajaran yang mendukung untuk keterampilan abad ke-21 ini. Yang pertama kita bahas itu apa pengertian dari pembelajaran pada abad 21. Pembelajaran pada abad 21 ini adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad ke-21 agar mampu mengikuti arus perkembangan zaman teknologi terbaru
Nah, pembelajaran abad 21 ini harus menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ada pembelajaran harus berpusat kepada siswa, yang mana siswa harus lebih aktif dalam belajar pada saat ini. Yang kedua ada pembelajaran harus kalau kolaboratif atau harus bisa bekerja sama kerjasama antar siswa harus dibangun gitu. Yang selanjutnya yaitu ada belajar harus memiliki konteks, dan yang keempat ada sekolah harus lebih terintegrasi dengan lingkungan masyarakat atau sosial yang ada di sekitar sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai metode yang mendukung lahirnya keterampilan pada abad 21 ini. Yang pertama ada creativity and innovation, yaitu di sini siswa diminta untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide kreatif atau inovasi yang ada di dalam kepalanya. Di elemen ini siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri seperti yang saya jelaskan tadi. Aktivitas ini bisa menjadi sudut pandang siswa menjadi luas dan bisa terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran collaboration, atau di sini siswa akan diminta atau kita mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok dan menyesuaikan cara kepemimpinan. Pada dasarnya tujuan kerjasama ini agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati dan mau menerima pendapat yang berbeda dengan dia. Dan selain itu, manfaat utama dari kerjasama ini akan melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, dan bisa memasang target yang tinggi untuk grup dan individu. Selanjutnya yaitu metode communication, yaitu di sini meminta siswa untuk lebih bisa menguasai, mengatur atau memanajemen dan membuat hubungan komunikasi yang baik antar siswa, baik secara benar, baik secara tulisan, lisan maupun multimedia seperti di media sosial. Di sini siswa juga akan diberi waktu untuk mengelola hal-hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan atau pendapatnya, berdiskusi hingga memecahkan masalah yang ada. Yang selanjutnya yaitu metode critical thinking and problem solving, yaitu di sini siswa akan kita minta untuk melakukan penalaran yang masuk akal dan baik dalam menyelesaikan pilihan yang rumit, sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif di dalam diri siswa tersebut. Dan elemen ini merupakan elemen paling krusial atau paling penting di dalam metode-metode pembelajaran pada abad 21 ini, di mana berpikir kritis dan pemecahan masalah akan mengajak siswa untuk bisa berpikir secara reduktif dan induktif secara mandiri, yang bertujuan untuk menguasai dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Di sini juga siswa akan memakai elemen ini untuk memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan atau menganalisis dan menciptakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, baik bagi individu dirinya sendiri ataupun bagi masyarakat sekitarnya. Sekian materi dari yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fajar yang sudah menjelaskan materi terakhir dari judul atau topik tentang kebutuhan keterampilan pada abad ke-21, yang dimana di sini mencakup mengenai metode pembelajaran yang akan digunakan untuk melahirkan yang namanya keterampilan pada abad 21. Dari penjelasan rekan saya tadi dapat saya simpulkan bahwasanya keterampilan ini merupakan kemampuan dasar pada diri manusia yang harus dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus sehingga menjadi potensial dalam melakukan sesuatu. Secara mendasar, keterampilan merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang semenjak dia lahir. Nah, pada abad 21 ini merupakan keterampilan
ada beberapa keterampilan penting yang harus dikuasai oleh seseorang agar berhasil dalam menghadapi suatu tantangan, masalah kehidupan dan karir pada abad 21 ini. Nah, seluruh definisi atau penjelasan yang kami sampaikan tadi itu merupakan bisa dibilang atau dikatakan bahwasanya itu masih secara garis besar mengenai hal-hal keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai topik kebutuhan keterampilan pada abad ke-21. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya sebagai moderator, mengucapkan terima kasih untuk yang memberikan waktu atau perhatiannya terhadap presentasi kelompok kami, dan kami memohon maaf jika adanya kekurangan dari presentasi kelompok kami atau ada kerancuan dari materi yang kami sajikan. Dan di sini kami berharap kepada yang utamanya kepada dosen pengampu pada mata kuliah ini, Bapak Khairi Budayawan sendiri dapat memberikan masukan dan saran agar kami bisa lebih baik dalam membuat presentasi atau menyusun makalah mengenai materi ke depannya. Baik, saya di sini sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.